Ya, amin. Terima kasih ya buat Tulus. Buka firman Tuhan. Buka firman Tuhannya tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 9 sampai 10. Ya. Nah, udah dapat? Roma 12 ayat 9 sampai 10. Ayo kita baca bersama-sama. Udah dapat? Ayo kita baca dua-dua ya. Dalam kasih ini jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, terima kasih. Nah, ini diingatkan kembali nasihat untuk hidup dalam kasih. Ada berapa kasih dalam pelajaran agama Kristen? Tahu? Sebutkan salah satu dari 4 kasih. Kasih agape. Kasih apa lagi? Tahu? Kasih storge, kasih philia, dan kasih eros. Kasih agape ini kasih yang dari surga, yang tanpa batas, yang menembus segala tembok-tembok pemisah. Kasih Bapa di surga. Nah, kasih storge, perhatikan ya, dari kata gen, sama-sama kita coba dulu. Storge, kasih berdasarkan pertalian hubungan darah, hubungan gen. Pasti kalian lebih mengasihi orang tua kalian masing-masing daripada orang tua saya, ya kan? Kalian lebih mengasihi orang tua teman kalian atau gimana? Enggak kan? Jadi ada tembok pemisahnya, pertalian darah. Mama bawa bapak margama. Ya. Kalian lebih mengasihi tulang kalian daripada tulang teman kalian. Ya. Kata again ya. Satu lagi, kasih pilihan, pilih-pilih. Ini bersama keegoan. Kalian memilih uang 100.000 atau uang 1.000 lebih enak ya. Uang berapa? 100.000 kan? Pilih-pilih. Kalian mau pilih teman-teman nggak? Nah, jadi kasih pilih-pilih. Kita lebih mengasihi orang Batak, orang Jawa kayaknya kurang, orang Papua kayaknya kurang. Jadi sesama tembok pemisahnya sesuai dengan pilih. Ya. Berteman milih-milih. Pilihlah teman yang baik. Jangan teman yang ini perhatikan deh, ini kita akan share di info cuman deh ya. Yang main-main nanti semua orang tua bisa kita cek. Jadi pendeta nggak marah-marah, cukup medianya aja berbicara. Udah paham? Nanti yang nego orang tua bukan saya. Udah paham? Nah, ini segala kegiatan rohani perlu disampaikan, disuarakan. Jadi kasih agape ini kasih dari surga. Itulah kasih. Yohanes 3:16. Coba baca dulu. Nggak usah baca, dihafal, ucapkan. Yohanes 3:16, dua-dua ya. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih agape ya. Udah paham? Kasih storge, aku mengasihi ayahku dan ibuku. Sebutkan dua-dua ayat. Aku mengasihi ayahku dan ibuku. Karena hubungan pertalian darah. Kasih pilihan. Sebutkan. Kasih pilihan. Kasih karena memilih dari hati, pikiran, dan keegoan. Kasih eros. Kasih berdasarkan pertalian hukum perkawinan, pernikahan. Itulah. Jadi kasih eros yang 4 ini kita hidupi deh. Nanti kalau sudah menikah, orang tua kita menikahi, kita lah anak-anaknya, hubungan perkawinan, pernikahan, sehingga lahirlah kita anak-anaknya. Itu hanya diizinkan bagi orang yang sudah menikah. Kalian masih remaja nggak boleh melakukan hubungan kasih eros, kasih hubungan hawa nafsu biologis. Itu sakral dari Tuhan. Nah, keempat-empat ini kita lakukan. Tiap hari kalian lebih mendengar suara ayah dan ibu kalian daripada suara ayah ibu tetangga. Itulah storge. Nah, pilihan kalian berteman, soulmate kalian siapa? Yang cocok satu frekuensi, itu milih-milih. Ya. Itu hidup, kita lakukan itu sampai hari ini dan sampai kita tua nanti. Nah, kasih agape ini yang menakjubkan. Kasih yang menembus batas, tidak ada tembok, tidak ada pagar, tidak ada yang menghalangi. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan antara yang kudus, yang suci dengan orang berdosa, bisa nggak ketemu? Nggak bisa ketemu. Tapi Tuhan mau ketemu dengan orang berdosa, dia milih orang berdosa. Udah paham? Kasih yang menembus bukan karena pertalian darah, bukan karena pertalian keegoan kalian, bukan pertalian karena hubungan biologis. Tuhan Yesus lahir bukan hubungan pernikahan secara biologis. Tuhan Yesus lahir dikandung dari apa? Oleh Roh Kudus. Kita ini lahir dari hubungan biologis ayah dan ibu kita. Karena buah cinta kasih. Nah, Tuhan Yesus enggak. Malaikat datang, hai Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan anak itu dari Roh. Nah, itulah kasih agape, ya kan, dari Tuhan langsung. Jadi kalau kalian mengasihi Tuhan, ya kan, mengasihi sesama, bisa kasih agape. Kalau ada kecelakaan di depan gereja ini, dia orang Papua, ingin tolong nggak? Nah, itu bagus, kasih agape. Sebaliknya, kalian milih-milih berteman. Kalian lebih dekat kepada teman kalian yang sobat daripada yang pendiam. Nah, itu terjadi. Tetapi kalau kasih agape, mau dia pendiam, itu soulmate-mu. Kalau sudah dalam satu tubuh Kristus, kita saling mengasihi dan tidak boleh berpura-pura. Tahu berpura-pura? Siapa sini yang pernah berpura-pura? Tulis tangan dulu. Pura-pura apa kalian? Hah?
di sini dulu. Kamu ceritakan dulu kasih agape kalian berdua. Kalian berdua sini dulu. Kalian berdua si Tulus dengan kamu samping hanya menjelaskan singkat aja ada tuh kasih agape, kasih storge, kasih Ilya, kasih Eros sini. Sini nanti ada hadiah. Ya. Ini kasih, ini langsung kasih pilihan ya. Soalnya coba kamu seperti guru public speaking sekarang. Teman-teman kasih agape yang saya tahu ini kasih storge ini kasih Ilya ini kasih teraja. Nggak tahu dulu. Kasih perhatian. Coba kau hebat tahu nggak? Coba salah satu aja dari 4 kasih ini. Terangkan ada teman-teman yang saya tahu salah satu 4 kasih ini yang artinya begini. Coba terangkan. Apa yang kau tahu aja lah, yang kau dengar tadi. Coba lah, apa yang kau dengar aja. Tahu ya kau, pernah nggak tahu ya kan? Tadi udah kau dengarnya. Paling dekat, kasih yang paling dekat di rumah setiap hari, di rumahmu. Kasih apa itu? Hah? Kau lahir dari siapa? Dari anak tetangga kau lahir? Dari siapa kau lahir? Nah, sebutkan, kasih apa namanya? Kasih apa namanya? Artinya? Kasih karena pertalian. Hubungan darah. Ya orang tua pada anak. Anak pada orang tua. Karena satu darah. Dari darah ayah dan darah ibu. Terima kasih. Sekarang kau gerakan yang 3 lagi. Salah satu dari 3 kasih apa? Coba pakai ini. Jadi kasih tahu aja teman-teman. Ini kita belajar challenge nih, public speaking, you know. Teman-teman yang saya tahu kasih agape itu ini artinya. Jangan lebih pendeta aja teman-teman. Enggak, jelaskan kasih agape itu kasih apa? Ya betul. Apa yang kau tahu, kau dengar tadi? Coba. Coba. Kasih agape adalah kasih yang dari Tuhan, yang menembus batas-batas, tembok-tembok, pemisah. Tepuk tangan besar semua. Kan udah itu aku banyak hal sampai kita mencintai orang tua. Dan darah. 2 lagi kasih siapa juga rasa 2 lagi kasih Eros dan kasih Ilya. Ini saya tidak lakukan. Saya bisa. Public speaking ini yang berani dulu. Yang baju merah 22. Kamu baju merah. Ayo, singkat ini nggak perlu banyak macam-macam. Siapa namanya? Ganda. Angga, satu lagi. Ganda, ayo. Kamu bisa, kamu hebat. Ini cewek setara-tara. Sering-sering lah kalian tampil di depan umum, kalian nggak cantik lagi, ya kan? Karena kita tahu, itu kita, jahat kita. Kau terangkan dulu kasih pilihan.
Pilia, masa nggak tahu? Pilia, kata dasarnya itu. Pilia, yang kau tahu tadi, yang Pak Pendeta jelaskan Pilia itu kasih apa? Bisa nggak? Kasih Pilia adalah kasih berdasarkan pilihan dari diriku, egoku, kehendakku yang kusuka. Karena aku tanya kau lebih suka memilih teman berapa? Itu bukan 2 temanmu yang kau pilih yang dekat sama kamu. Siapa namanya? Yang sering bercanda, bergurau. Siapa? Siapa? Siapa lagi? Satu lagi, 3 lah. Satu lagi. Nah, ini baru. Jelaskan kasih psikologi, kasih eros. Apa yang kau tahu kasih eros? Nah, sekarang kita coba. Kasih eros adalah kasih yang berlandaskan hubungan pernikahan atau perkawinan yang sudah berkeluarga sehingga terjadilah antara orang yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga. Kau sudah berkeluarga? Belum. Kalau sudah berkeluarga menikah kasih apa namanya? Kalau sudah berkeluarga, sudah menikah, papa mamamu sudah menikah nih, kau sekarang anaknya, orang tua itu sudah menikah, itu kasih apa namanya? Hubungan biologis, hubungan pernikahan. Kasih kasih eros. Eros. Tepuk tangan dulu. Ya, ini deh, supaya kita latih public speaking, berbicara depan umum. Ini saatnya di gereja. Kau di gereja, kita ini satu tubuh persekutuan. Di sini tidak ada saling menyalahkan, ya, tidak ada saling menyudutkan, tidak ada saling merendahkan, tidak ada saling membangun, saling mengasihi. Jangan pura-pura dengan saling mengasihi. Apakah kalian, saya tanya, apakah kalian berpura-pura mengasihi orang tua? Yakin? Yakin atau yakin? Kalian mengasihi abang, adik, kakak kalian pura-pura atau pasti? Kapan kita mengasihi orang yang pura-pura, yang kalian tahu? Waktu kapan? Siapa bisa jawab? Ini studi kasus yang kalian tahu, atau juga kalian pernah juga pelaku sebagai pernah terpura-pura. Gini deh, ini caranya. Aku nanti datang loh, aku akan datang. Perubahannya dia nggak datang, banyak alasannya. Di depan umum dia katanya, tapi di lapangan tidak. Itu namanya kasih dari pura-pura. Di WA grup, ya saya akan datang, tapi nggak datang. Atau dia katakan, aku tidak datang, tapi dia datang.
Jadi kasih yang tidak berpura-pura ini berbanding lurus perkataan dengan perbuatan. Tepuk tangan dulu. Ya. Hendaklah kasih yang berpura-pura ini. Kalian datang ke gereja ini main-main atau pura-pura atau serius atau ini bisa-bisa aja. Kalau kan datang saya biasa-biasa aja, hasilnya bisa-biasa aja. Tapi kalau kita ada hal yang luar biasa, firman Tuhan itu luar biasa, membaca firman itu luar biasa. Kalau orang Islam itu dapat pahala. Kalau kita nggak sampai ke situ, cuma kita merasakan ada sesuatu yang luar biasa. Ya, demikianlah marilah kita mengasihi, jangan berpura-pura. Sebagaimana kalian mengasihi orang tua kalian, mengasihi adik kakak kalian, mengasihi papa mamanya, demikianlah kita mengasihi semua orang. Biar tahu kalian, kalau kita mengasihi sesuai perkataan dan perbuatan, malaikat Tuhan, aura tubuh kita ini sangat tebal, penuh dengan cahaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hari ini kami merasakan kasih sayang-Mu yang tidak berpura-pura. Engkau mengasihi kami, memberikan nafas kehidupan, detak jantung, kesehatan, pergerakan tubuh, kesana kemari. Itu adalah bukti nyata Tuhan mengasihi kami. Meskipun kami orang yang berdosa, Tuhan ajari kami mengasihi sesama kami tidak berpura-pura, sebagaimana kami mengasihi orang tua kami masing-masing, mengasihi adik kakak kami. Ya Tuhan, jauhkan dari kami roh kebencian, roh yang merendahkan orang lain, roh yang suka hanya keegoannya saja, tapi kami mau mendengarkan satu sama lain. Berkati orang tua kami masing-masing, berkati diri kami dalam pertumbuhan kami. Setiap hari kami bertumbuh, bertambah hari-hari, minggu, bulan, bertambah pula Tuhan pengetahuan kami akan firman-Mu, bertambah pula Tuhan keberanian kami tampil di depan ini, berani pula kami untuk tampil berkata-kata di depan sesama kami, karena kami yakin Tuhan selalu beserta kami dan kami bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita bernyanyi nomor 600, ya 681, buka sambil membuat persembahan.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan amin. Shalom. Horas.